Rasane kok Enak, Mbok. Aku lagi rong dino iki kan prei to. Makane aku ngicipi kok ono segane kok napa. Pak RT maaf lho Pak RT. Kowe mangan dawekan ora dibagi-bagi. Benar iya. Aku lagi poso ya. Puasa apa, Pak RT? Lho, aku kan ngene iki menikmati kehidupan. Merasakan sesuatu yang beda ya aku kudu diet. Oh, ya bener. Bapak arep ngopo? Arep ndayuh apa? Ya ora gaya apa-apa ya mergo ning omah ra ono sego kuwi ya. Aku ning kene iki mergo ngenteni rung dikeki wedang e. Ya bener. Teh, kowe malah teka-teka kopi-kopi. Ya kuwi tak siapna nang kono. Kerja kok dewek, Kak. Kiye sih kepriwe kopine kok? Pak RT iki lho njaluk kopi iki lho. Ya mau digawe Pak RT. Pak RT ngerti ta? Pak RT kuwe ceritane iki lagi diet, mempersiapkan diri arep daftar maning. Arep nyalon, masih arep nyalon jadi pemimpin maneh Pak RT, Kak. Masih. Kok dengaran lagi yuk Yanti? Ngapa sih? Yanti. Oh iya bener-bener lambene dolos. Nang mikir lagi ngemat-emat nanti jenenge Yuyanti apa sing beda? Diples lambe. Lambene dolos, menyonyo kaya kuwi. Wah, kuwi idepe. Keren iya. Anu sakan ngendi sih yu? Aku ini bar nyambung nganggo idep apa sulak. Oh, pantesan. Anti badai ya kuwi ya. Iya, mama sakake bojoku wingi. Lah ngopo Pak? Lampune mati masa ngidep kualik malah merem. Malah merem terus kae. Malah menjutul mengisar kayak kuwi Iya. ya. Ngajari Yanti ku lho Pak RT, Iya pinter. bener. Bawa alus malah tekan kene aku arep wayangan po aku. Yu Yanti coba lenggah jajar Pak RT. Wah, jan serasi nek ngono iki ya. Iya, cerasi bener. Rasa aku ndak sing do nonton kuwi kok recone Gedung Agung pindah kene cilaka to malah. Lah bisane sih. Lho kan kok tau Yanti kene aku kene barek ngene. Aku ngerti ngopo kok Yu Yanti ayu. Apa? Ra iso tak critake isin aku. Ora nyong penasaran apa jajal? Iki kan berita bahagia. Oh, ya Bu. Aku lah ora Apa sih? Ana bisa ngomong nanya. Biasa wae. Yu Yanti ki saiki dadi pejabat. Hah? Aku dadi direktur. Aku makane saiki apik Yanti. Mergane kowe lambene monyor-monyor kowe. Oh, dadi pejabat? Kan dia habis dilantik. Dilantik di apa sih? Jadi direktur. Jadi direktur? Kok daftar wae. Yuyanti? Iya. Alah. Ana wong ora nggo anu inyong. Kowe yo ngopo to? Alah. Apa? Emang salah nek wong wedok dadi pemimpin? Ya ora salah sih, tapi apa yang pemimpin ya wong lanang sing gagah. Gagah. Gagah ra kaya ngono. Gagah kok saleh kaheh. Oh iya tak ngerti. Pak RT percaya mboten? Yu Yanti dados Direktur. direktur. Direktur itu dengan pendidikan yang tinggi, kemampuan yang mumpuni. Lho, jenengan iku maidoni kula. Dadi kula mboten selera mangan nek kaya ngeten rasane. Sekarang wis entek ya. Yo, Minimal kan direktur seperti itu menguasai yang namanya direktur kan pimpinan. maidoni kula jenenge lho. Kula. Wah, aku sing Direktur napa? Ayo aku mau takon jawab yuk. pendidikan seperti itu direktur apa? Kula niku sakniki nyandang dadi direktur bank sampah. Walah. Direktur bank sampah. Kowe mah dadi karyawan to, sik paling bawah wae yu nek karyawan. Nyong? Iya. Elah melas temen ngisoran. Pimpinan iki berarti seorang perempuan jadi pimpinan. Waktu aku seminar neng California. Kuwi yang sewu, California. California kuwi Kuwi kates lho ya, Pak. kuwi cerake kali mambu iki lho. Waktu itu kita bedah buku, waktu itu judulnya Woman in Leader. Apa kuwi? kuwe? Wanita dalam kepemimpinan. Ternyata kalau wanita itu atau menjadi seorang pemimpin, Iya, Pak RT. itu akan mudah untuk disusupi. Bener banget kuwe, Pak. Dan kalau disusupi, wanita itu akan goyah. Oh iya bener. Kalau laki-laki itu goyahnya kalau digoyang-goyang. Nah. Yang apane? Kalau jadi seorang pemimpin, laki-laki itu lemahnya kalau digoyang. Iya. Berarti Dia jenengan- akan lemah. Berarti jenengan iku maidoni tenaga dan pikirannya seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Padahal ya yuk. Tahun saiki zaman saiki ki ora ono perbedaan gender. Arep pemimpin dadi tukang gulat, arep apa dan ora ono. Tapi arep apike nenek gendeng ora ono. ora tapi apike wong wadon iki nang mburi kaya kuwe rasa Kanca ngarep-ngarep lah. wingking ngono. Ya iya kaya bae rasa. Ceritane njuk terus mung macak manak terus apa kuwi mau mangsa. Iya, iya. Kowe Keturusan lelaki. Lelakine piye? buka buku toh. Jadi buku yang terbaru Woman in Leader Power karangane Frank Sinatra. Sapa maneh?
Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak RW. Kamu. Monggo Pak RW, Pak RW. Iya, tak gawake tamu. Ya ampun Pak RW. Bajunya bagus ya Pak RW. Aduhnya dum-duman. Milih sing kowe. Warnanya kalem. Iya. Aku tak habis. Ngejak kanca-kanca aku. Pripun? Mas Umar, Mbak Rofi. Ya kalau sama Pak Umar udah sering ya Pak ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Sering sehat. apa ya? Kok apa sering? Sering kesini maksudnya, Oh, sering sering angkringan. jajan angkringannya ya bener-bener, Pak. Mbak Rofi, kenal dong Mbak Rofi. Belum Pak. Wah, nek saya ya udah kenal no. Ibu ini kembaran saya. Oh iya ta. Iya. Kembaran. Kembaran podo le hawane. Tak kira ya iso dia kembarannya fotokopi yang diperkecil iso. Ya iso, ngono lho. Asline iki diperkecil iki. Diperkecil tadi. Kecil lho. Jadi gini loh Bu, dalam seminar Women in the Leader. Iki mau napa to ketok kok? Kenalan Mboten, dulu. ngeten lho Pak RW. Wong kula niku rak bar selesai pelantikan, makanya kan kula dereng menghapus make up. Kepen kepanti kalian Pak RW. Pak RW, Ayo ya. Halah. Kok jo gilani. Kowe ngomong ngono sih ana sisa rasa. bisa rasa pengen gejlek maksudnya ya. Yuk, ngomong wae karo Pak RW nek kowe saiki dadi pejabat, Kula dadi niku bar dadi direktur. pejabat direktur. Oh, ya apik. Nek wong wedok-wedok gelem mimpin dadi pemimpin ki seneng. Nah, Pak RW Ora. Dalam bukunya. Rasa buku-bukune bane tak krawus kowe. Lho, Buku wae. Pak RW tapi kan APN pemimpinnya ya bentukane lanang ngono kuwi. Ora, wingi kan sempat Pak Presiden sempat memberi tebak-tebakan itu kan. Jauh di mata, dekat di hati. Benar. Kuwi jawabane iki kotan. Kok saru toh? Lho kok pemimpin iki kaya kotan kudu. Contohnya maksudnya Selalu dekat di hati dan melindungi. Ngapa Pak Kotan? Kotan itu komitmen dan suka tantangan. Ada kemanjangan nih. Ngono to. Mbok ra drawasi aku kan wedi wong kuwi penganggonku. Nah itu kemarin juga di California dibahas. Apa? Iki wis, iki lho ana tamu kok wis. Ora kuwi emosi sesuk karo Pak RT. Beliau ini waktunya terbatas ora kaya Iya, ngomong selo-selo. dikenalin dulu Pak RW. Baiklah pemirsa, kita berjumpa di kesempatan hari ini kembali lagi di Kopi Jos. Yang tentunya Kopi Jos Keluarga Istimewa sekarang sudah masuk ke episode 2. Luar biasa, dan kita sudah hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya di kesempatan hari ini dengan tema yang sudah hadir adalah kepemimpinan perempuan. Yang tadi sudah sempat didadake ceneng-cenengan jarine luwih apik wong lanang daripada wong wedok dan sebagainya. Nanti kita akan pecahkan di sini, dan kita sudah hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Rofiqoh Widyastuti Esos MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya beri tepuk tangan yang meriah. Dan hadir di sebelahnya adalah mantan saya. Mantan juragan maksudnya. Mantan juragan ya benar. Kabeh kok mantan. Mantan juragan saya, beliau adalah bos ronde. Jole total merenuk atau Bapak Umarudin Masdar SAG selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Dan hari ini kita juga bekerja sama yang sangat luar biasa di Jogja TV bersama DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tentunya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Ibu Rofiqoh. Rofi mawon, Mbak. Rofi. Biasa wae, ngundang. Rofiqoh. Bu Yantiqoh. Kembar. Alan era Pak Umar SAG lho. Jenengan mama bahasane tadi pinter Pak Umar. Oh iya SAG bener. Kalau olahraga ini SH. Apa? Sobo Hotel. Apa-apa. Pak RW IKJ. Apa? Ikut kakak jualan. Aku. LM.
Apa? Almarhum. Mesti mati ya. Nanti kita akan kupas tuntas seperti apa sih perbedaannya kalau kepemimpinan yang dipegang atau dikepalai oleh laki-laki dan perempuan itu apakah ada bedanya? Ya. Dari sistem pengarahan, dari sistem lain-lainnya. Kapasitas dan juga kepemilikan. Ya toh, jadi jangan kemana-mana tapi kopi jos. Di seruput kopi gaya ngobrolan. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Di seruput kopi gaya ngobrolan. Tadi sudah disinggung dengan perdebatan yang cukup alot. Katanya tadi Pak RT yang dari California gimana? Jarene muni, wah nak apik-apik jeneng kepemimpinan ki. Laki-laki atau perempuan. Dalam bukunya Frank Sinatra. Penyanyi. Pak dipenunjuk, Ibu dipenunjuk. Ciri khasipun saking kopi jos adalah jahe gepuk, tungkak. Nah, Rofi heran langsung. Tenanan ora sida diunjuk. Nggih Bu, saestu menika tungkake Pak RT. Pura kuwi begitu gue meni jahe kepotong Kak. Kemat ke sikilmu. Kok gede. Batine yo tenanan ora gitu. Saya mambu tungkak. Tungkak ya Bune. Bune nganu apa sabun. Manis banget. Ini kalau di Indonesia nice to meet you. Nice to meet you. Tumit kamu bagus. Nice to meet you bener kok. Nice to meet you. Oke, terus apa meneh? Antani. Mbak, ini perdebatan itu kayaknya tidak akan ada ujungnya ya. Dari puluhan tahun yang lalu perempuan selalu subordinat lah istilahnya, selalu nomor 2 kan. Makanya fair nggak sih seperti itu? Sebenarnya kalau ngomongin kepemimpinan perempuan itu kita itu cuma pengen di dalam kehidupan kita itu ada warna yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena memang kepemimpinan laki-laki itu ada banyak poin positifnya, tapi kepemimpinan perempuan itu juga sebetulnya ada banyak poin positifnya. Yang selama ini banyak perempuan-perempuan yang kemudian memilih sebenarnya dia punya potensi untuk menjadi pemimpin, tetapi karena itu tadi asumsinya bahwa yang boleh menjadi pemimpin itu hanya laki-laki, sehingga kemudian potensi itu menjadi terendam gitu. Mau maju kok maju mundur apa aku iso apa aku ira gitu. Kan tugasku memang macak manak masa gitu. Sebenarnya kita bayangkan misalnya kayak Sri Mulyani,
Retno Marsudi itu kalau tidak menjadi pemimpin itu bagaimana warna di negara kita gitu. Jadi sebetulnya kita selalu berharap bahwa mari berikan akses yang sama untuk perempuan dan laki-laki untuk bisa menjadi pemimpin. Karena memang tidak semua orang kan bisa menjadi pemimpin ya Pak. Paling enggak ya menjadi pemimpin untuk diri sendiri, tetapi maksudnya menjadi pemimpin dalam proses-proses pengambilan kebijakan kan tidak semuanya. Nek kabeh dadi pemimpin sing dadi rakyate sapa kan gitu. Tetapi prosesnya itu yang kita mencoba untuk berikan secara fair antara perempuan dan laki-laki gitu, bahwa perempuan itu dengan segenap potensinya juga bisa menjadi pemimpin. Laki-laki itu seperti Pak Umar dan juga teman-teman yang di sini itu bisa menjadi pemimpin dengan karakternya. Misalnya kayak laki-laki itu mungkin terkenal dengan rasionalitasnya gitu. Tetapi perempuan itu dengan kehidupan yang secara personal itu di dalam lingkungan masyarakat itu dia yang paling tahu kan lingkungannya, itu sebenarnya juga bisa menjadi pemimpin dengan secara lebih mampu mengenali apa yang dibutuhkan di dalam masyarakatnya, kesejahteraannya seperti apa gitu, sehingga dengan empati yang dia miliki dia bisa membangun komunikasi dengan lebih baik kepada masyarakat. Itu misalnya salah satu yang mungkin bisa kita berikan kesempatan gitu. Jadi tidak untuk diperbandingkan, tetapi sebetulnya monggo mari kita berikan kesempatan yang sama gitu, karena di satu sisi memang kita butuh perempuan juga menjadi pemimpin. Sekarang penduduk Indonesia, penduduk DIY saja lah, itu jumlah perempuannya itu lebih banyak gitu. Saya tuh agak kalau ngomong lebih banyak itu agak cemas gitu, karena Pak Umar itu mesti berpikir berarti saloro mana ini. Satu bisa dapat dua ya. Ya. Mbak Rofi, nyun saya begini. Kalau masalah tadi keunggulan lelaki lebih rasional itu kayaknya terpatahkan deh ya. Karena hari ini rasionalitas itu bisa diakses oleh semua kalangan ini. Kalau dulu mungkin ya karena budaya patriarki yang tidak mengizinkan wanita untuk sekolah tinggi. Iya. Sekarang kayaknya terpatahkan. Ini kan sebetulnya stigma. Menurut woman in leader-nya. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Aslinya bukan Frank Sinatra, Bu. Frank Sinawang. Wang Sinawang. Aku kontur untune ngene kok. Karena buku itu dikarang oleh Frank Sinatra itu pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya perang ya, Pak RT. Perang, Pak, kesel mboten yang jenengan. Nah, yang tadi jawab Mas Dibja tadi, sebetulnya karena itu soal stigma gitu, bahwa perempuan itu kita cenderung menstigma perempuan itu begini, laki-laki itu begini. Oh, laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional gitu. Sehingga ketika kita ada kompetisi ini menjelang tahun pemilu, misalnya kita sudah langsung mencap calon perempuan itu sebagai orang yang emosional gitu. Jadi itu stigma yang muncul di masyarakat, bahwa kemudian dengan pendidikan sekarang kan angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan itu sebenarnya perempuan itu sudah sama baiknya dengan laki-laki. Dan gitu. yang kumlot kebanyakan perempuan ya, Pak? Iya, karena memang itu nanti terhubung dengan pola asuh gitu. Jadi pola asuh perempuan itu, perempuan dibesarkan dengan ketekunan gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah detail modal sosial, juga modal dari personnya dia untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Ketika perempuan menjadi pemimpin, dia akan bisa melihat detail-detailnya gitu, nggak secara makro tapi juga mikro. Oh, kalau misalnya mengadakan kegiatan tadi bank sampah itu sebenarnya luar biasa karena isunya sampah, tapi sebenarnya sampah itu juga bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit sebetulnya kalau dikelola dengan baik. Nah, dengan detail-detail nanggone kae kuwi sampah iki potensinya ngene. Nah, itu perempuan kemudian bisa melihat potensi-potensi itu dengan lebih detail. Bahwa kemudian laki-laki juga ada yang detail, iya gitu. Jadi, tapi selama ini kita selalu terjebak pada stigma-stigma itu bahwa perempuan nggak rasional, bahwa laki-laki itu emosional. Sama sebetulnya soal kalau kita bicara soal ketidakadilan gender itu sebenarnya tidak hanya bicara soal perempuan yang merugi, laki-laki pun juga merugi gitu, karena sebetulnya laki-laki banyak terstigma juga oleh anggapan-anggapan laki-laki kudu kuat gitu, nek orang maco, orang anu ki ora lanang gitu. Nah, bahkan ada yang tawani kopi poteh milih teh aja dianggap gak maco, Mbak. Saya itu nggak ngelirik Mas Didi. Terus kadang yo mempengaruhi tentang apa Bu, toxic masculinity apa itu? Apa Bu? Masculinity itu tadi ya. Toxic masculinity ya. Bener. Toxic. Ya, toxic ada terusannya apa Bu? Militan. Masculinity. $1 miliar. Apa betul? Karena kalau umpamanya kita mau membahas tentang itu, berarti kepandangan mengerucut kita adalah kesetaraan gender itu secara spesifikasinya terus
seperti apa Bu kalau masih punya pandangan stigma yang seperti itu? Ya sebenarnya kan itu kan peran yang kita lekatkan pada perempuan dan laki-laki yang sebenarnya bisa berubah tergantung dengan konteksnya. Budaya itu kan terus berubah ya. Jadi kalau yang dulu perannya perempuan itu di dapur, sumur, kasur, kan. Nah, masak, manak, masak. Nah, sementara laki-laki pencari nafkah utama. Sekarang di situasi sekarang di mana biaya sekolah nggak murah gitu ya. Ya kalau pakai sekolah negeri kan juga nggak ada ini, tapi kan yang lain-lainnya itu banyak gitu. Kemudian biaya sosial kondangan itu oke banget. Iya, betul. Dan juga biaya hidup yang lainnya tinggi itu banyak. Kemudian yang mau tidak mau perempuan juga harus terlibat di dalam proses pencarian nafkah ini gitu. Nah masalahnya adalah kemudian ketika sama-sama mencari nafkah bersama, untuk beban di dalam rumah tangga itu jangan hanya dilekatkan pada perempuan, karena itu akan menjadi beban ganda untuk perempuan. Maka itu sebaiknya bisa dibagi. Karena gini juga itu kan tadi yang saya menyampaikan itu terstigma untuk laki-laki, karena kemudian seolah-olah beban mencari nafkah itu kemudian hanya di laki-laki saja, dan itu menjadi beban. Tidak semua sekarang laki-laki itu sanggup untuk menjadi pencari nafkah tunggal gitu. Nah ketika laki-laki kemudian mencoba membantu, bukan mencoba, berbagi peran dengan istrinya gitu, sing bojone ngombai, sing lanang nyetrika. Jaya. Itu kemudian malah curhat kepriwe. Ada Bu, teman saya tuh namanya Pak Jaya itu. Itu teman-temanku. Bojone kata? Utuh concoku. Itu umpama istrinya tuh banyak kerja mana, dia itu umbah-umbah. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Tolong dengarkan. Itu enggak apa-apa. Tapi kan gengsi, nyong sebagai lanang-lanang gengsi. Lanang apa? Lanang gengsi. Lanang kok Pak Umar Grisik. Oke. Ya Pak Umar mungkin mau menambahkan ini. Tadi tambahan Bu Ibu sebentar. Oh iya, tadi itu bahwa kemudian ternyata tiap rumah tangga itu kan punya manajemen sendiri-sendiri ya. Ada yang motherless, ada yang fatherless. Iya, tidak semuanya itu sama gitu, sehingga kita juga tidak bisa menyamakan. Nah, makanya kalau misalnya ada laki-laki yang kemudian mepe dan lain sebagainya, ya jangan kemudian dia lolok, udah lanang gitu. Wah, suami takut istri. Sekarang kita akan mendengarkan dari suara hati versi orang Pak Umar. Tulen. Monggo Pak Umar. Tulen. Tas. Pak Umar gak grisi Pak, udah tos. Gak boleh Mungkin bisa menambahkan atau mungkin berkaitan. Sebelum menambahkan saya cerita gini. Jadi dulu tuh tahun 2006 ada sebuah riset di Amerika. Ya, Nek aku percaya nek kowe. Benar di Universitas California. Nggih. Ada sebuah penelitian bahwa dalam satu hari itu perempuan itu berkata-kata itu ada 20.000 kata. Laki-laki cuma 7.000. Berarti nanti biar kalau Mbak Rofi yang ngomong 2/3 saya seperti saja. Tapi kalau ada kata-kata seperti ini Pak, nek wong wedok ki duwe 100 cara, wong lanang ki duwe 10.000 cara, setuju enggak? Tergantung cara soal apa. Setuju enggak Pak? Enggak. Laki-laki paling cuma satu cara. Tapi penuh trik. Ini saya pertanyaannya benar. Karena pernah saya mendengarkan dari mulut seorang lelaki sendiri. Pak Jaya. Nah Pak Jaya, mungkin Pak Jaya. Pak, ya. Jadi pernah Pak seperti itu. Jadi ini saya ingin menanyakan tentang pandangan Bapak sendiri ya kan. Kalau dari segi Bapak pernah lihat di California itu ada. Nah, lihat ini hasil riset. Iya. Ya berarti riset nyata istilahnya itu. Tapi itu saya bilang, "Ayo apa? Anek wong lanang ki duwe 10.000 cara, wong wedok ki mung duwe 10 cara kok arepan." Ini menurut Bapak gimana? Ya, itu riset yang berbeda. Iya. Kalau menurut Bapak pandangan seperti itu apakah membedakan? Itu mungkin riset di Jawa ya, wakilnya California waktu itu ya. Beda. Makanya sampai sekarang kan terus masih ada yang namanya ceneng-cenengan kepemimpinan perempuan itu tadi, gitu loh Pak. Kalau Pak Umar dari tadi, dari hasil riset apa yang ingin dikatakan dari hasil riset itu? Jadi gini, menurut saya pandangan yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin itu adalah pandangan zaman dahulu. Kolot ya Pak, itu maksudnya kolot ya Pak. Zaman kuna lerang namanya. Kuna lerang. Zaman dahulu kala. Jadi itu memang berkembang seperti itu. Karena faktor budaya, karena faktor agama. Misalnya ada budaya kita yang mengatakan perempuan itu konco wingking, tapi itu zaman dulu. Karena banyak perempuan di depan. Agama mengatakan misalnya lelaki adalah pemimpin perempuan. Zaman dulu lah. Tapi seiring berjalannya waktu, pandangan seperti itu semakin tergerus, semakin hilang. Artinya pandangan itu pandangan bukan
bukan suatu kebenaran, tapi hasil suatu konstruksi sosial, asumsi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat sendiri. Jadi bukan kebenaran, tapi pandangan waktu itu, konteksnya zaman dulu. Sekarang sudah enggak. Faktanya sekarang semakin banyak perempuan menjadi pemimpin dan itu mematahkan pandangan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika orang menganggap perempuan nggak jadi pemimpin, itu kepandangan yang melawan kodrat. Karena semua pemimpin pasti lahir dari seorang perempuan. Oh iya. Betul. Yang produksi padahal perempuan. Semua Ya, pemimpin laki-laki ya dari perempuan, pemimpin perempuannya juga dari perempuan. Kan itu Pak RW, zaman-zaman dulu kan perempuan, nenek moyangku kan perempuan, nenek kok. Nenek ya kan? Bukan kakek kan, nenek moyangku. Benar. Perempuan kan nenek. Ya, makanya pusat-pusat itu disebut ibu ya Pak ya. Iya. Pusat kota, ibu kota. Berarti nek pusat gempa yo kayak ibu. Nyong maneh. Jadi kalau hari ini kan the power of mak-mak itu kan luar biasa. Apa-apa kan mak ya sekarang ya. Teko dadak mak jegagi. Tiba mak gedebuk. Kaget terus jenengan langsung mak jenggira. Iya, Mbak. Betapa hebatnya mak. Luar biasa. Bu Rafiq, apakah ada kerentanan dalam siklus kepemimpinan perempuan atau dalam siklus orang perempuan? Jangan dijawab dulu. Iya, karena apa? Karena kita akan kembali lagi tetap di Kopi Jos. Di seruput kopi nih kayak ngobrol. Bok jajan, akhirnya nyong tekan ngon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adi Dharma dan Sestra Disuhul. Apakah ada semacam kayak siklus atau juga kerentanan bagi perempuan, Bu, untuk menjadi pemimpin? Hambatan ya. Jadi sebetulnya kita bicara setiap perempuan itu juga punya potensi menjadi pemimpin. Bahkan tadi kata Pak Umar menyampaikan perempuan itu sebenarnya bisa berkata-kata 20.000 kali, 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000. Nah, kata-kata yang di rumah itu ketika nanti ketemu dengan forum yang lebih besar, di dusun atau di kelurahan, itu tiba-tiba ibu-ibunya itu bisa menjadi pendiam. Kayak aku ya. Apa? Jadi kayak kie. Wong coba pakan. Terus, Bu. Jadi itu sebenarnya bicara soal kepercayaan diri. Perempuan itu juga perlu ditumbuhkan kepercayaan dirinya bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga bisa
bermakna dan juga bisa memberikan input bagi perubahan di lingkungannya gitu. Nah, sementara kan perempuan seringkali merasa tidak percaya, wong aku ki meng ibu rumah tangga gitu. Jadi seolah-olah ibu rumah tangga ki meng gitu, padahal ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang menurut saya selama ini sangat luar biasa, hanya memang tidak direkognisi karena kita selalu bicara kalau pekerjaan itu yang berbayar. Padahal perempuan ini menjadi ibu rumah tangga itu nggak ada yang berani bayar karena saking jam kerjanya 24 jam. Tapi karena di situ kemudian mereka muncul bahwa selama ini masyarakat ngemengke ibu rumah tangga sehingga mungkin mereka tidak memberikan penghargaan juga kepada dirinya sendiri, maka perlu didorong untuk memiliki kepercayaan dirinya, perlu kita kasih aksesnya. Oh, misalnya ini memang ada misalnya dikasih wajib misalnya, makanya kemudian di politik ada afirmatif itu, afirmative action 30% itu sebenarnya juga memberikan peluang. Jadi jalan khusus untuk perempuan supaya mendorong perempuan itu bisa berkontribusi. Karena sebetulnya itu tadi perempuan itu punya sesuatu cara pandang yang paling tahu kebutuhannya itu adalah dirinya sendiri, cara pandang yang mungkin berbeda yang itu akan menjadi pelengkap di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Misalnya kan kalau ibu-ibu itu kan suka ngerumpi gitu kan, identiknya. Angka namanya dopok. Dopok. Tapi kalau ditanya dopok gitu. Kalau misalnya ditanya siapa yang paling tahu di lingkungan itu yang orang sakit siapa? Perempuan gitu. Siapa yang paling banyak tahu di situ itu yang terkait dengan apa namanya? Ada orang-orang yang sumbang menyumbang, ono sing pinjol gitu. Itu siapa? Perempuan gitu. Sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan situasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, kesehatan, itu biasanya jadi concernnya perempuan. Itu bisa kemudian disampaikan kepada apa namanya di dalam forum pengambilan kebijakan, apakah yang kalurahan itu ada musrenbang gitu, ada musyawarah rencana pembangunan kalurahan, itu bisa disampaikan gitu karena ben anggarannya itu tidak hanya anggaran yang berupa fisik, biasanya kan bapak-bapak concernnya pada fisik gitu. Sehingga kalau di dalam proses pengambilan keputusan itu perempuan tidak terlibat, itu maka yang akan menjadi keputusan adalah keputusan-keputusan yang memang menjadi cara pandangnya laki-laki. Saya percaya Pak Umar ini punya perspektif gender yang luar biasa. Tetapi sebanyak-banyaknya yang Pak Umar tahu, Pak Umar hanya bisa menebak kebutuhan perempuan itu apa gitu. Yang paling tahu adalah penyayang kok. Oh iya, kalau itu saya percaya gitu. Bapak penyayang. Makanya dalam satu keluarga itu paling bagus. Itu kan perempuan untuk memegang satu bendahara keluarga. Betul. Gitu loh. Jadi kayak saya tak kasihkan ke istri saya semua gitu loh. Saya kasihkan istri, kalau enggak tak kasihkan istri semua tak bawa, akan saya kasihkan ke istri-istri yang lain gitu loh. Ya enggak gitu juga. Makanya tak kasihkan ke istri saya. Istri saya tuh top loh. Kok iso? Lo 500.000 sesasi yuk. Wah kok iso? Lo bojoku ngirit banget. Terus? Nek ndi njaluk tanggan. Mboten isen jenengan. Sing ngono isen RT kok isen. Oh, piye bojone iki cerita karo aku. Aku ki 50.000 ki nganu lho, iso macem-macem lah aku blonjo ning toko ngono. Tapi saiki aku wis ora iso. Karena tokone wis ana CCTV-ne. Oh. Dicek. Sekarang kita ke Pak Umar. Masalah melibatkan perempuan dalam decision maker, dalam pengambilan keputusan. What is your mind decision maker? Iya. I don't know. Oh, you liker? Ya, kue liker. Ya. Hari ini di Dewan mungkin. Hari ini banyak bahasa Inggris. Atau mau bahasa apa? You may wrong. You may wrong yang tidak apa? You may not wrong. Mungkin Pak Umar. Mungkin dalam lingkup bisa cerita ya di Dewan seperti apa. Ya, kemungkinan ada perundang-undangannya atau apa juga. Pengalaman kami para anggota DPRD itu misalnya kalau sedang di masyarakat itu memang kebanyakan aspirasi dari para bapak-bapak itu memang benar kata Mbak Rafi itu kebanyakan fisik. Jadi tapi kalau perempuan itu kebanyakan tentang kesehatan, tentang pendidikan dan semuanya lebih sifatnya lebih umum dan lebih jangka panjang. Jadi itu membuktikan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik itu semakin akan memajukan daerah, memajukan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya termasuk orang yang sudah optimis lah bahwa ke depan kita pasti mau tidak mau pandangan yang adil gender itu akan semakin kuat, akan semakin nyata. Karena ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa semakin perempuan itu terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, negara itu semakin maju. Misalnya Badan Keuangan Dunia IMF pernah mengatakan bahwa ketika perempuan terlibat dalam politik itu pendapatan negara akan naik 16,7%. Kalau tidak akan kehilangan sebanyak itu.
Karena perempuan katanya lebih produktif daripada laki-laki. Anu lebih teliti Pak ya. Lebih teliti. Kalau di skup kecil. Oh sangat lebih teliti. Karena laki-laki nyimpen uang dimanapun ketemu sama perempuan. Dan rasanya pun juga beda ya. Iya, ada event di kampung tuh kalau bendaraan perempuan dikiak oke sedeng kok. Gitu. Rasukup sih. Ada tambah meneh. Dan mengambil keputusan seorang perempuan tuh lebih cepat. Oh, contohnya Pak. Ya contohnya tonggoku numpak motor mak-mak iki pelangin nengen nemu tonggo ngiwot terus. Kuwi di luar IQ kuwi. Lho kan perempuan mengambil lebih cepat toh wong sene nengen mengko ngiwot. Iya bener-bener ngerandalan ya. Tapi enggak loh aku. Enggak, mak-mak. Tonggoku. Khusus bojone Pak RT. Jadi semakin banyak fakta itu semakin orang menjadi tersadarkan bahwa memang tidak ada lagi ruang bagi kita untuk menafikan keterlibatan perempuan dalam dunia publik. Loh saya RT Pak Umar di tempat saya rapat Jiskamling aja perempuan-perempuan tak libatke kok. Biar nanti ada apa sesuatu kita kan kadang ini loh perlu dilindungi nih. Nah, kita kan nggak ngerti perempuan kan lebih jeli. Tak libatke kalau rapat itu. Neng usulanmu wingi akeh sing nolak. Apa? Ibu-ibu sing janda mbok kon rondo. Loh, itu demi keamanan, Pak. Ning omah dikancani. Atur pas jadwale karo kowe tok. Aja do dipisah lho ya. Aja do dipisah lho iki. Aku ya ning Pak RW to. Ya lho, kono rada mending Pak RW aku. Aja do dipisah lho iki. Nah, arep dipisah apa? Lah yo ben do. Enggak, makanya mengambil keputusan itu kan melibatkan perempuan tadi gitu ya Bu Rati. Iya, misalnya kayak pemasangan lampu. Iya, gitu. betul. Kan buat perempuan itu buat perempuan dan anak-anak itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk jalanan itu bisa dengan lampu-lampu penerang gitu. Jadi itu sifatnya fisik tetapi ada concern terkait dengan persoalan-persoalan apa yang bahaya apa yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan anak-anak ketika lampu penerang jalan itu tidak ada gitu. Jadi perempuan itu bisa memberikan informasi-informasi yang terkait memang dengan kebutuhan seperti itu gitu. Sama-sama fisik tetapi mungkin jadinya beda, misalnya lampunya hanya untuk lampu keindahan artistik gitu dengan wattnya yang kecil gitu. Padahal buat perempuan itu menjadi penting lampunya itu benar-benar yang terang gitu sehingga area itu menjadi area yang tidak dalam tanda petik menakutkan gitu. Karena kalau yang sekarang di jalanan kita itu nggak takut yang uka-uka atau yang wewe dan lain sebagainya. Saya izin saya kurang. Napa Pak? Ketemu dong isi. Tapi sampai kono rupa. Oh wedi ya. Dene demit kagol. Liyane kancane iso dilepoki botol kan ora tega. Ada nenek ngilo dhewe penjenggirat kok. Iya, jadi kalau sekarang itu memang hantu itu kayaknya takut sama manusia, tidak hanya dari mukanya tapi dari perilakunya kayaknya lebih jahat Pak. Kalau basic ke undang-undangnya, Ibu atau Bapak, monggo, adakah undang-undang untuk kesetaraan? Ya, kalau di dalam di kita itu kan ada pengaruh utamaan gender. Jadi itu baru disahkan. Iya, di PDIY itu ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pengaruh utamaan gender. Salah satu upaya untuk pengaruh utamaan gender itu ya tadi itu kita memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Jadi kita berikan ruang yang sama gitu untuk perempuan dan laki-laki juga kelompok marginal lainnya. Kelompok marginal lainnya ada misalnya kelompok difabel gitu. Teman-teman disabilitas itu perlu diafirmasi loh gitu. Perlu didengarkan kebutuhannya mereka itu apa. Bahkan anak-anak itu juga anak-anak perlu disuarakan. Yang ada selama ini adalah program untuk anak-anak tapi versinya orang dewasa gitu. Nah, sehingga nggak jalan gitu untuk anak-anak nggak berjalan dengan karena perkembangan anak-anak sekarang itu berbeda dengan perkembangan orang dewasa yang membuat keputusan pada zaman dulu gitu. Nah makanya perlu melibatkan anak-anak juga dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi konteksnya menjadi pemimpin itu tidak harus kemudian menduduki posisi-posisi tertentu, tetapi mereka terlibat dalam proses-proses seperti itu juga menjadi satu hal yang mengindikasikan bahwa kontribusi sebagai pemimpin itu membuat perubahan di lingkungannya. Gitu. Pertanyaannya, bekal apa yang harus disiapkan oleh perempuan dan bekal apa yang harus dimiliki laki-laki untuk bisa mencapai? Jangan dijawab dulu perbekalan itu, karena kita mau kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Kopi Jos. Disebut kopi nih. Kayak
anak-anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Jagot gadis yo duwe. Pakaiane duwe sapa Mas? Pakaiane yo duwe. Iki piye iki piye? Diseruput kapine gayen Kembali lagi di Kopi Jos, tadi tentang perbekalan. Tidak hanya mangkat sekolah. Kepemimpinan itu juga perlu dengan adanya bekal. Bekal, nah. Adanya yang namanya workshop. Apa? Workshop. Coba Pak RT apa namanya Pak RT? Kalau waktu di California itu namanya workshop. Workshop. Work itu kerja, shop itu makanan Belanja. ya minuman. Jadi bekerja sambil makan. Itu seperti apa? Workshop. Pak Umar enggak? Saya kira pemimpin itu satu soal kompetensi. Jadi ini pemimpin itu soal kualitas, bukan soal jenis kelamin. Gitu, jadi betul, siapapun betul. bisa jadi pemimpin, yang penting kualitasnya memenuhi. Ya. Satu ada kompetensi, satu itu mengerti masalah, terus bisa mencari solusi. Yang ketiga itu punya nyali untuk memutuskan. Saya kira Nyali. dan itu punya tidak tergantung jenis kelamin. Jenis kelamin. Nyun sewu Pak Umar, padahal nggak ini Yudi Sakti gambar. Karena ada banyak fakta juga sejak zaman dulu sebenarnya kita pernah punya mencatat banyak pemimpin perempuan. Dulu dalam cerita lama ada namanya Ratu Balkis, ada perempuan. Ratu Boko, apa Ratu Boko? Kali nyamat, Cutnya di Alahayati itu semua perempuan. Dan sekarang tadi kata Mbak Rofi, kita sekali banyak punya tokoh perempuan. Ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno Marsudi, itu justru Menteri Keuangan yang bendahara negara bertahun-tahun, kalau tidak ada beliau mungkin negara nggak bisa sekuat ini, justru karena faktor perempuan. Jadi saya kira itu apa ya, laki-laki perempuan sama aja, yang penting punya tiga hal itu, punya mengerti masalah, tahu cara mengambil solusinya, dan punya nyali untuk mengambil putusan. Tapi kalau pendidikan gimana? Ayo. Ya kan kemampuan. Ayo. Ayo kepiren. Maksudnya tadi tiga unsur itu wis ya, dijelaskan bener. Tapi kalau orang di pendidikan sih kepriwe. Kan nanya Pak Umar coba bosong apa? Ya, Pak Umar jajak dijelaskan. Iya Pak Umar jawabnya juga pakai apa? Ya, nah, sekarang ngomong-ngomong pendidikan itu perlu apa ora? Mau Mbak Rofi wis kandha. Senang ketemu Margo gitu ya. Tadi Mbak Rofi udah menyampaikan bahwa sekarang angka lama sekolah antara laki perempuan udah sama aja. Malah tadi kata Mas Dibyo, justru banyak fakta perempuan itu lebih pintar daripada laki-laki. Lebih gemulot. Jadi saya nggak ada masalah, bukan hambatan. Tapi nanti pendidikan itu menjadi dasar dia melatih dia menjadi pemimpin. Jadi gitu. Tapi ada juga banyak juga pemimpin dunia yang mungkin pendidikannya nggak tinggi. Tetapi pinter ya. Kowe kok yo dadi kaya ngono wong sekolah wae ora kok. Ada yang kayak gitu. Wong ora mangan sekolah ngono. Sekolah wae mung lulusan SMP ki lah ngapa? Iya, benar. Oh, itu apakah juga jadi masalah Bu Rofi?
Sebenarnya yang kalau di dalam agama Islam itu ada kata-kata perintah ikro gitu, membaca gitu. Jadi sebetulnya proses belajar itu juga memang pendidikan itu menjadi salah satu jalan untuk memperoleh proses belajar ini. Tetapi untuk menjadi pemimpin, ketika memang kesempatan untuk memiliki pendidikan tinggi itu belum dapat didapat, itu tetap bisa kita mengupgrade diri kita itu melalui membaca itu tadi gitu. Toh sekarang juga banyak sekali akses informasi yang bisa kita baca gitu. Tutorial. Ya, makanya penting untuk perempuan itu jangan hanya menggunakan HP itu untuk WA-an. WA penting gitu. WA penting, tetapi juga gunakan untuk kaget aku. Yang produktif. Gunakan untuk kami kaget. Anak lampor kayak ya bunga-bunga. Ngomong ngono rungokna. Sesuk iki rasa nggo clip on wae. Seru ya. Iya. Lanjut. Jadi gunakan HP itu untuk memang memperoleh informasi yang memang kita butuhkan gitu. Jadi sebagai perempuan itu tadi kan bekal ya, bekal karena ini tadi kalau untuk laki-laki mungkin untuk akses partisipasi kontrolnya juga manfaatnya juga sudah banyak, kita fokus ke perempuan. Maka untuk perempuan sendiri perlu didorong untuk mereka itu mampu memiliki budaya membaca gitu. Jadi membaca itu di segala kesempatan. Kalau misalnya perlu membaca berita-berita kayak gitu itu kan menjadi satu bekal sebetulnya untuk mampu memiliki wawasan. Jadi tidak terpatok pada satu institusi pendidikan. Kalau misalnya memang kesempatan itu belum ada. Tapi kalau kesempatan itu ada ya mari pendidikan itu kita manfaatkan untuk meluaskan wawasan, pergaulan karena pergaulan itu juga menjadi cara kita untuk menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih pengembangan diri ya. Iya, proses pengembangan dirinya bisa menjadi lebih maju gitu. Kita kalau katanya kan kalau kekancan sama penjual minyak wangi kita akan menjadi wangi gitu. Nah, kalau Pak itu kekancan wangi sama sekali itu. maklar tanah mabuk tanah. Wah, aduh, Nek kekancan karo bakul minyak wangi mambu wangi. Kekancan karo maklar tanah bau tanah. Kowe kancan karo koncoku Yanto. Kan sedot WC. Terus nek apa dadi minyak tanah mambu tanah. Nek terus nek sedot WC mambu mambu wangi oke. Wong terus adus. mambu muang. Lanjut Ibu. Terus itu makanya penting untuk perempuan juga memiliki pergaulan dengan orang. Jadi kita membuat kita coba dorong perempuan-perempuan bersama-sama lah gitu. Orang kita kalau menghapus stigma perempuan nek kumpul ki ngomong ke tonggoni gitu. Mari kita kalau ketemu perempuan-perempuan itu yang ngomong ke mendiskusikan sesuatu yang memang kita perlukan gitu. Misalnya sekarang lagi mau jelang tahun politik nggak masalah kok perempuan bicara politik gitu. Kowe nek milih iki mergo ngopo, kowe nek milih iki mergo ngopo. Dalam koridor kemudian ora saling jambak-jambakan nek berbeda pilihan gitu. Nah itu kan bagian dari bekal yang harus dimiliki oleh perempuan. Jadi meluaskan wawasan, kemudian banyak membaca situasinya, dan jangan takut untuk bersuara. Karena apapun yang keluar dari mereka itu sebetulnya adalah berharga. Karena kadang perempuan tidak percaya diri. Jadi perlu kepercayaan diri untuk menjadi paham bahwa apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya menjadi kebutuhan untuk perempuan. Saya adalah bagian dari masyarakat, maka suara saya juga menjadi suara yang mungkin bisa merubah situasi yang tidak baik di masyarakat menjadi lebih baik. Gitu. Ciptakan situasi yang damai dengan berbagai macam pemikiran yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Tapi tadi ada kata yang tidak berlaku untuk saya. Apa? Jangan jambak-jambakan. Oke, boleh jambak-jambakan. Ya, kok khusus nggak Pak Debbie ya keplak-keplak. Oke Pak Umar, mungkin ini adalah satu closing statement untuk Bapak, mungkin kayak semacam harapan ataupun juga mungkin keinginan Bapak Umar sebagai anggota Komisi DPRD DIY yang tentunya juga banyak menginginkan suatu hal ini berkembang menjadi maju. Belum selesai? Udah. Harapannya untuk closingnya Mas. Karena kita semua di Jogja sudah ada perda tentang gender, ada undang-undang juga tentang gender. Saya berharap ke depan sudah tidak ada lagi asumsi atau pandangan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Karena pada faktanya juga di daerah kita di Jogja itu banyak sekali pemimpin perempuan. Ada dukuh perempuan, lurah perempuan, penewi perempuan, ketua komisi perempuan, ketua komisi perempuan, kepala dinas mitra saya itu hampir lebih dari separuh perempuan. Jadi itu fakta yang mematahkan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Dan kami harap ke depan tidak ada lagi seperti itu, karena semakin
setara laki-laki perempuan, insya Allah ke depan akan semakin baik. Dan rasanya pun juga ayam ya Pak? Oh, ayam. Ya, soalnya wis jelas Karena perempuan itu lebih cepat mengambil keputusan kata. Mungkin tambahan sedikit saja Bu Rofi dan kita akan closing acara. Iya, untuk Bapak dan Ibu, misalnya yang masyarakat juga mari kita rubah cara pandang kita tentang seorang perempuan, bahwa perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin dan berkontribusi pada perubahan di masyarakat. Untuk perempuan menjadi orang yang percaya diri itu adalah modal utama untuk bisa membuat atau berbuat yang lebih banyak di masyarakat juga. Jadi itu saja. Oke, baiklah, terima kasih pemirsa. Kita sudah di akhir acara, luar biasa Bapak Umar, Bu Rofi, terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan informasi-informasi yang sangat luar biasa untuk sebuah informasi yang tentunya di Jogja TV ini adalah menjadi pintu dan juga jendela informasi yang bermanfaat untuk seluruh penonton dimanapun Anda berada. Oke? Tentunya saya di sini pamit undur diri, Yanti Lemu, Devi Opinmus, Yudi Inyong, Dewi Olala, Aldo Wakebu, dan narasumber kita dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia. Sampai jumpa. Kopi Jos. Jos. Boleh joget bareng di sini yo. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti tak kerasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Yo, saiki aku wis sadar, terlalu kokoh mencintaimu. Joget gedruk, ente-entean, oh lala, teko tenan, tangis-tangisan, kan ente-entean, terus tulus ngomong tinggal dolaran. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh lagi. Yo, dikasih spesialnya bareng Kopi Jos, Ibu Rofi dan Pak Umar goyang lagi. Kelangan kowe sing paling sayang, pondokku melayang, teko tenang, tangis-tangisan, Pak Aldo. Pak RT nyanyi lagi. Gaya ngobrol lagi, lan happy pokok Kopi Jos, jos. Sayang, coba deh. Ini lihat ada orang nikah. Kayaknya seru banget deh kalau kita nikah. Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dong sayang. Ini aku kasih Bentar. tau kamu. Iya, bentar. Gak mau. Ini loh. Kamu mau nikah gak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih
wujudke sing dadi impen urip, dadi uang sing iso bermakna ben sotuo mulya lan bahagia. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke?